Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Dinda Puspa Pertiwi, DNPM 233510549. Saya dari kelas 6C dengan mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Baiklah, pada kesempatan ini, pada video ini kita akan membahas mengenai eh, dua tugas praktikum pemrograman mobile yang sudah saya kerjakan, di mana tugas pertama itu adalah untuk menyelesaikan 8 soal JavaScript basic di platform CodeWars, lengkap dengan penjelasan logika dan kodenya. Tugas kedua yaitu membuat aplikasi mobile menggunakan React Native dan Expo, yaitu kita akan membuat aplikasi jadwal kuliah. Baiklah, tugas pertama yaitu menyelesaikan 8 soal JavaScript pada web atau website CodeWars. Dan ini adalah halaman utama pada CodeWars yang akan kita uji coba soal-soalnya. Di sini kita bisa menggunakan berbagai bahasa, akan tetapi pada kesempatan ini kita akan menggunakan bahasa JavaScript sebagai metode pembelajaran kita. Nah, di sini kita dapat lihat beberapa soal yang akan kita kerjakan, akan tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas 8 soal saja. Nah, dan ini adalah contoh-contoh dari soal-soal JavaScript di halaman web atau website CodeWars. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal pertama. Saya akan menjelaskan pada laporan yang sudah saya kerjakan. Di sini adalah soal pertama, yaitu adalah convert a string to a number, di mana kita diminta untuk mengubah string angka menjadi tipe data number. Nah, di sini saya menggunakan operator unary plus, jadi kodenya cukup satu baris, return plus str. Ini dapat kita lihat di sini di dalam codingan kita. Tanda plus di depan ini adalah variabel langsung yang memberitahu JavaScript untuk mengkonversi string tersebut menjadi angka. Kalau stringnya itu misalnya ada tanda kutipnya 1, 2, 3, 4, jadi hasilnya menjadi angka saja, tidak ada tanda kutipnya. Kalau ada tanda minus di depan seperti strip 7, otomatis dikenali sebagai angka negatif. Ini cuma paling ringkasan dibandingkan pakai perselen. Ini dapat kita lihat di sini ada beberapa contoh-contoh angka di bawahnya. Kan ada di bawah ini adalah sampel tesnya, dapat kita lihat. Jika ada tadi angka min atau minus pada angka, maka itu akan dikenali sebagai negatif. Lanjut pada soal kedua. Grasshopper personal MISEC 8 KYU. Pada soal kedua, yaitu tentang percabangan sederhana, fungsi grade itu menerima dua parameter, name dan owner. Di sini saya pakai if else. Di sini saya pakai if dengan operator sama dengan, yaitu strict quill yang mengecek nilai sekaligus tipe datanya. Kalau name sama persis dengan owner, fungsinya mengembalikan halo bos. Kalau beda termasuk beda besar kecil huruf, karena ini case sensitif. Fungsinya untuk mengembalikan hello ghost. Selanjutnya itu adalah soal 3. Soal 3 adalah make uppercase. Coba kita lihat di sini. Soal ketiga ini kita diminta untuk mengubah semua huruf dalam string menjadi huruf kapital. Menjadi huruf kapital. Jadi di sini saya cukup memanggil metode bawaan JavaScript-nya itu adalah str.to uppercase dalam kurung.
Metode ini tidak mengubah string aslinya, karena string di JavaScript ini uh, immutable, tidak bisa diubah langsung, jadi dia menghasilkan string baru yang sudah dikapitalkan semua melalui return. Jadi pada soal 3 ini kita diminta untuk membuat tulisan itu menjadi kapital semua. Selanjutnya itu adalah soal nomor 4, beginner reduce but grow. Dimana soal keempat ini kita akan melatih programmer fungsional pakai metode reduce dalam kurung ini return x dot reduce dalam kurung. Adapun fungsi grow untuk menerima array angka, lalu semua elemennya dikalikan satu sama lain sampai jadi hasil akhir. Misalnya array 1, 2, 3, 4. Pertama 1 kali 2 jadi 2, lalu 2 dikali 3 jadi 6, lalu 6 dikali 4 jadi 24, array jadi satu nilai lewat perulangan otomatis di dalamnya. Nih, seperti ini. Selanjutnya itu adalah soal 5. Soal 5 adalah total amount of point, di mana soal kelima ini lebih kompleks tantangannya, yaitu menghitung poin pertandingan sepak bola dari array string seperti apa kita lihat di sini adalah seperti 1.20,2.22. Ini apa kita lihat di sini. Dan seterusnya. Saya pakai di sini dot reduce return games reduce. Oke, di sini dapat dilihat lagi, tapi di dalamnya saya pecah setiap string dengan split. Jadi kita akan pecah data-data ataupun angkanya, lalu diubah angkanya dengan dot map atau number. Setelah itu saya bandingkan skor tim kita dan skor lawan. Kalau menang dapat 3 poin, kalau seri dapat 1 poin, kalau kalah itu dapat 0 poin, dan semua poin ini dijumlahkan sampai pertandingan itu berakhir. Ini dapat kita lihat. Jika tidak ada atau tidak ada pemenangan atau kalah, itu poinnya 0. Selanjutnya itu ada soal ke-6. Soal ke-6 di sini adalah string and width, di mana soal ke-6 ini adalah level naik ke 7 KYU. Saya di sini kita akan diminta untuk mengecek apakah sebuah string diakhiri oleh potongan string tertentu, dan di sini saya pakai metode bawaan str.nds width atau ending, yang secara otomatis membandingkan bagian akhir string dengan teks yang dicari dan mengembalikan nilai true atau false-nya. Selanjutnya itu adalah soal nomor 7. Ada sum array dalam kurung 8 KYU, di mana soal ke-7 ini saya sengaja kerjakan dengan cara manual pakai perulangan for of. Dapat kita lihat di sini, for of. Untuk menunjukkan pemahaman logika dasar. Jadi membuat variabel total mulai dari 0, lalu setiap angka di dalam array ditambahkan satu persatu ke dalam total pakai. Dapat kita lihat di sini adalah plus sama dengan. Lalu setiap angka di dalam arraynya ditambahkan satu persatu ke total pakai. Kalau arraynya kosong, perulangannya tidak jalan sama sekali, dan hasilnya itu otomatis akan 0. Tapi jika ada perulangan atau nilainya ada, maka akan terjadi perulangan. Selanjutnya itu adalah soal
terakhir, soal ke-8, yaitu vowel coin. Di mana soal terakhir ini adalah level 7 dari KYU tentang menghitung jumlah huruf vokal dalam sebuah string. Nah, di sini saya membuat variabel vowels berisi, dapat kita lihat di sini adalah vowels, di mana sama dengan tanda kutip 2 IU. Lalu setiap karakter dalam string dicetak satu persatu pakai include. Di sini dapat kita lihat juga. For if close.include. Kalau karakternya itu adalah di dalam account, counter false count ditambah 1. Cara ini lebih rapi dibandingkan menulis banyak kondisi seperti if dengan atau satu-satu untuk setiap huruf vokal. Jadi total ada 8 soal yang saya kerjakan dari level 8 KYU sampai 7 KYU dan semuanya berhasil lulus seluruh tes case yang disediakan kode words, baik itu fixed test maupun random test. Selanjutnya kita akan membahas tugas 2. Baiklah, pada tugas 2 ini saya akan membuat aplikasi mobile bernama Jadwal Kuliah app menggunakan React Native dengan Expo. Aplikasi ini mempunyai 4 menu utama yang bisa diakses melalui atau lewat button tab navigasi di bagian bawah layar ringkasan jadwal, tugas, dan pertemuan. Dapat kita lihat di sini ada pun struktur dari jadwal kuliah ataupun aplikasi jadwal kuliah kita, di mana struktur dan navigasi aplikasinya ini semua dapat kita lihat di sini ada di app.js-nya. Di sini adalah struktur utama dan navigasi aplikasinya. Semua navigasi diatur di dalam file app.js ini menggunakan create button, tab navigasi, dan navigation. Di sini saya daftarkan 4 create button, daftarkan 4 tab dengan icon masing-masing dari fed icon grid untuk ringkasan kalender, untuk jadwal, check squared untuk tugas, dan file text untuk pertemuan, dan warna aktif dan tidak aktif juga diatur otomatis mengikuti tema aplikasi. Nah, jadi struktur utama ataupun navigasi pada aplikasi kita atur pada file app.js ini. Selanjutnya di sini juga saya ada fitur dark mode. Baiklah, langsung saja kita akan coba lihat hasil dari codingan ini. Gimana sih tampilan UI-nya? Oke, untuk menjalankan sebuah aplikasi kita akan ketikkan di terminal dengan npm expo start. Baiklah, di sini kita bisa menggunakan barcode ataupun kita juga bisa menggunakan localhost. Di sini saya menggunakan localhost saja. Di sini kita akan upload. Oke. Baiklah, di sini dapat kita lihat halaman utamanya itu saya membuat seperti ini dengan 4 fitur tab, yaitu di bawahnya adalah ringkasan, jadwal, tugas, dan pertemuan. Pada halaman ringkasan ini dapat kita lihat saya membuat mode dark. Di sini kita bisa buat 2 mode terang ataupun mode gelap. Nah, dan inilah tampilan jika kita menggunakan mode dark-nya. Jadi, salah satu fitur yang saya buat adalah mode dark ini adalah untuk saya kelola lewat
contact.js menggunakan React, contohnya API. Jadi satu tempat menyimpan state tema yang bisa diakses semua layar. Jadi dark mode ini berlaku di setiap halaman ataupun layar, yaitu ringkasan, jadwal, tugas, pertemuan. Itu dia akan berada dalam dark mode. Selanjutnya kita akan membuat halaman ringkasan ataupun dashboardnya. Jadi halaman ringkasan ini fungsinya seperti dashboard. Di bagian atas ada span otomatis yang berubah sesuai jam pagi, sore, malam, dihitung oleh fungsi getSpan. Di bawahnya ada kartu kelas berikut yang dihitung otomatis oleh fungsi getNextClass. Nah, jadi di sini jika dia keadaannya malam, karena saya mengakses web ini malam, maka dia akan ada bacaan selamat malam Dinda. Dan jika itu saya membuka aplikasi ini siang, maka bacaannya akan berubah menjadi selamat pagi ataupun selamat siang Dinda. Adapun di dalam paling atas ini, itu menggunakan fungsi getSpan. Nah, dan di sini dapat kita lihat kelas pemberitahuan mengenai informasi agenda kita pada jadwal ini adalah ada kartu kelas berikutnya yang dihitung otomatis oleh fungsi getNextClass. Fungsi ini membandingkan hari, jam sekarang dengan semua jadwal kuliah yang ada. Mencari kelas mana yang paling dekat waktunya, termasuk kalau kelas hari ini sudah lewat, otomatis zikirkan kelas hari berikutnya. Ada juga hitung mundur otomatis, misalnya 2 jam 15 menit lagi, yang diperbarui setiap 1 menit lewat fungsi set interval. Selain itu ditampilkan juga total SKS semester dan jumlah tugas yang masih aktif. Nah, dapat kita lihat di sini. Total studi yang kita ambil 20 SKS, total mata kuliah itu ada 7. Nah, dan ini dapat kita lihat juga, scroll ke bawah, itu mata kuliah semester ini. Itu ada 7 mata kuliah. Dan jika kita misalnya klik salah satu mata kuliahnya, di sini dia akan memberikan halaman yang lebih detail, di mana pemrograman mobile dengan kelas C statusnya itu lunas. Lunas itu artinya kita sudah membayar. Dan di sini dapat kita lihat dosen pengampunya siapa, bobot SKS-nya, kelasnya, dan status pembayarannya. Selanjutnya itu adalah ke halaman jadwal, di mana halaman jadwal ini menampilkan seluruh mata kuliah per hari, dikelompokkan menggunakan section list supaya rapi per hari Senin sampai Sabtu. Setiap mata kuliah ini bisa ditekan untuk membuka detail lengkap lewat komponen detail sheet yang menampilkan info dosen, ruang, dan jamnya. Jadi kita lihat di sini pada halaman jadwal, misalnya kita mau melihat jadwal keseluruhan, ya udah kita klik aja nih keseluruhan, maka semua jadwal akan tampil. Dan jika misalnya kita ingin melihat jadwal hari Selasa, maka jadwal yang akan keluar adalah jadwal di hari Selasa saja. Baiklah, di sini saya akan contohkan juga mengklik salah satu jadwal mata kuliahnya. Nah, di sini juga tertera halaman detailnya, yaitu tentang ruangan, jam, SKS, dan hari apa. Dan dapat kita lihat di sini ada halaman pertemuan, paling ujung, paling bawah, sebelah kanan. Halaman pertemuan ini adalah halaman pertemuan menampilkan rekap jumlah pertemuan perkuliahan yang sudah berlangsung untuk setiap mata kuliahnya, supaya kita bisa memantau progres kehadiran kita per semester. Nah, jadi dapat kita lihat di sini
total pertemuan itu adalah 14 SKS, di dalam satu semester kan ada 16, dan rata-rata kehadiran di sini adalah 100%, dan kebetulan saya juga jarang alfa ataupun sakit, saya terus-terus mengikuti perkuliahan. Nah, dapat kita lihat di sini adalah eh, pertemuan pada pemrograman mobile itu seperti ini, pertemuan 1, pertemuan 2, dan pada halaman pertemuan ini, jika kita mengklik salah satu mata kuliahnya, kita akan diberitahu akan belajar tentang apa nih. Contohnya pemrograman mobile ini untuk pertemuan 1 kita diberitahu untuk mempelajari pengenalan React Native dan environment setup. Pada Big Data, begitu juga untuk pertemuan satunya yaitu pengenalan ekosistem Hadoop dan MapReduce. Di sini kita juga bisa cari mata kuliah apa yang ingin kita tuju ataupun kita cari. Misalnya kita bingung nih mau belajar apa gitu kan, mau belajar switching, routing dan jaringan. Nah, tapi kita lupa nih pertemuan satu itu belajar apa. Nah, di sini kita bisa buka historinya dan kita bisa lihat apa aja itu yang akan dipelajari pada switching routingnya. Selanjutnya itu adalah uh, halaman tugas, di mana halaman tugas ini ada fitur CRUD sederhana untuk mencatat tugas kuliah, bisa tambah tugas baru lewat form, pilihan mata kuliahnya, atur deadline-nya, tanda selesai atau belum, dan fitur tampilan antar semuanya, aktif atau selesai. Yang penting di sini saya pakai async store supaya data tugas tersimpan permanen di HP. Jadi walaupun aplikasi ditutup atau HP di reset atau di restart, data tugas ini tidak akan hilang. Nah, dapat kita lihat di sini daftar tugasnya itu ada apa aja pada semester ini. Dan jika itu ini adalah misalnya deadline-deadline tugas yang akan datang ataupun tugas yang belum kita kerjakan. Dan ini adalah tampilan tugas-tugas yang sudah kita selesaikan. Jika dia sudah selesai, maka dia akan memberikan tanda garis. Nah, misalnya di sini kita kan udah selesai nih mengerjakan tugas Big Data. Kita juga bisa hapus tugasnya. Di sini kita juga bisa tambah tugas baru. Misalnya kita ada tugas sensor jaringan nirkabel nih. Sini kita bisa tambah terus catatan. Di sini ada deadline-nya kapan. Jadi misalnya kalau ada pun tugas, jika kita sudah menginputkan apa saja tugasnya dan sistem akan memberitahu kita mengenai deadline ataupun tugas-tugas yang belum kita kerjakan. Baiklah, ada pun kesimpulan eh, dari tugas pertama kita yang tadi kode words 8 soal JavaScript. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaiannya itu mencakup beberapa konsep dasar JavaScript yang saling melengkapi. Nah, yang pertama adalah konversi dan manipulasi tipe data. Itu kita menggunakan operator unary plus atau plus str untuk konversi string ke number soal nomor 1 tadi. Seperti ini. Selanjutnya, di dalam pengerjaan tugas nomor 1 ini dapat kita ambil juga kesimpulannya, kita akan mempelajari yang namanya percabangan, di mana ada percabangan ataupun kondisional penggunaan if else dengan state equality untuk membandingkan nilai sekaligus tipe data soal nomor 2, dan adapun metode string bawaan. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari pemrograman fungsional ataupun functional programming,
yang dipakai untuk mengakumulasi nilai array baik untuk operasi sederhana, itu contohnya seperti soal nomor 4 tadi, maupun kasus lebih kompleks yang dikombinasi dengan split dan map pada soal nomor 5. Dan terakhir kita mempelajari yang namanya perulangan manual, di mana for of dipakai untuk menunjukkan pemahaman logika dasar akumulasi nilai tanpa metode bawaan. Secara keseluruhan, kedelapan soal yang kita pelajari pada kode words ini adalah untuk melatih dua pendekatan pemrograman sekaligus deklaratif atau memakai metode bawaan seperti dot reduce to uppercase dan imperatif memakai for loop manual yang keduanya penting dikuasai sebelum masuk ke pembagian aplikasi mobile yang lebih kompleks. Selanjutnya itu adalah kesimpulan dari aplikasi yang telah kita buat, yaitu aplikasi jadwal kuliah itu menggunakan React Native dan Expo. Aplikasi ini menjadi bentuk penerapan langsung dari konsep pemrograman ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu mengembangkan aplikasi mobile fungsional dengan yang pertama, itu navigasi berbasis tab atau button, tab navigator. Nah, dapat kita lihat sini ada 4 tab, ringkasan, jadwal, tugas, dan pertemuan. Selanjutnya adalah state manajemen dengan konteks APA untuk fitur dark mode yang konsisten di seluruh aplikasi. Jadi dark mode ini berlaku ataupun dia berfungsi di berbagai halaman ataupun tab-tab yang kita buat di seluruh aplikasinya. Adapun logika waktu dinamis seperti get next class, from kode down, get span yang menghitung kelas berikutnya dan menghitung mundur secara real time. Dan dapat kita lihat di sini adalah kelas berikutnya itu adalah hari Selasa. Contohnya itu adalah pemrograman mobile dengan ruang 3C 2.7 pada jam 10.30 sampai selesai. Selanjutnya adalah penyimpanan data lokal permanen menggunakan async store pada fitur CRUD tugas kuliah. Nah, dapat kita lihat di sini adalah halaman tugas. Nah, di halaman tugas ini tadi kita juga menggunakan yang namanya fitur CRUD untuk tugas kuliah sehingga data tidak hilang saat aplikasi ditutup. Dan selanjutnya adalah struktur folder modular atau screen, komponen, tin, util data, dan mencerminkan praktik pengembangan aplikasi React Native yang rapi dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Jadi di balik tampilan ini semua, kita juga memiliki yang namanya file komponen. Di dalam komponen ini adalah data. Di sini ada data schedule dan di sini kita masukkanlah ID mata kuliahnya, daftar pertemuan, tugas awal, tugas akhir, jadwal, dan lain-lainnya. Jadi kesimpulan umum untuk kedua tugas ini saling berkaitan. Penguasaan logika dasar JavaScript dari kode words kondisional, perulangan metode array atau string menjadi fondasi yang langsung dipakai dalam membuat logika aplikasi nyata di jadwal kuliah APP. Misalnya perhitungan waktu, filter data, dan pengembangan stat. Ini menunjukkan pemahaman JavaScript tidak berhenti di level soal latihan, tetapi berhasil diterapkan ke dalam aplikasi mobile yang kita buat ini yang fungsional dan siap digunakan. Nah, baiklah, sekian dari saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.